Pada 26 Juni 2018, persidangan kasus sang Bu Guru Niluh Putu Septian digelar di Pengadilan Negeri Gianyar. Sidang penuh emosi dan air mata. Jaksa penuntut umum menuntut Septian hukuman 19 tahun penjara sebab dia telah melakukan pembunuhan berencana. Tapi pembela Septian membantah dan mengatakan jaksa penuntut umum hanya melihat aksi akhir Septian saja dan tidak menelaah apa yang sebenarnya melatar belakangi aksi itu. Sejak pernikahannya yang pertama, Niluh Putu Septian Parmadani mengalami beban psikis KDRT. Pernikahan itu berakhir dengan perceraian dan sang mantan tidak mengizinkan Septian menemui anaknya. Sejak saat itu, Septian memendam sakit hati atas tindakan mantan suaminya yang melarangnya bertemu anaknya. Hal itu menimbulkan trauma dan ketakutan di dirinya. Waktu pun berlalu, Septian bertemu pria lain, yaitu Putu Mohdiana yang dianggapnya sebagai penyelamat. Septian pun kembali membuka hati dan memutuskan menikah untuk kedua kalinya pada 28 September 2011. Mereka memiliki 3 anak. Sayangnya kebahagiaan pernikahan yang diharapkannya cuma ilusi. Pernikahannya penuh cekcok dan KDRT. Sang suami Putu Mohdiana sering memukul kepalanya, mengancam menceraikannya, juga mengancam akan mengambil anak-anaknya darinya. Pria itu juga meremehkan pekerjaan Septian sebagai guru SD. Sang suami berhutang dan Septian yang diminta membayar cicilannya. Pria itu juga tidak pernah menafkahi Septian. Mulai dari biaya melahirkan hingga biaya upacara 3 bulanan ketiga anak, Septian yang menanggung seorang diri. Meski berkali-kali mengalami KDRT, Septian takut melapor kepada polisi. Dia trauma hal buruk akan dialaminya lagi seperti pada pernikahan pertama, yakni dirinya tidak diizinkan bertemu anaknya. Cekcok terus-menerus disertai ancaman cerai dari sang suami akhirnya tidak lagi sanggup ditanggung Septian. Ketika dia kabur ke rumah orang tuanya bersama ketiga buah hatinya, dia kalut dan memutuskan mengakhiri semuanya. Dia membekap trio, lalu mencoba bundir dengan baygon dan sajam. Dia ingin meninggalkan dunia fana selamanya bersama trio. Namun rencananya meleset. Trio telah pergi, tapi dirinya berhasil diselamatkan. Kini dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Di persidangan sambil terisak, Septian mengatakan kepada majelis hakim, "Setiap hari, setiap malam, ketiga anak saya datang dalam mimpi. Manggil-manggil, ibu, ibu. Mereka juga memeluk saya. Yang paling sering saya mimpikan, mereka mengajak saya main bersama bapaknya. Saya rindu anak-anak." Penuturan Septian membuat seisi ruangan bersedih. Bahkan hakim ketua mengusap air mata dengan tisu. Septian juga mengaku masih saling mencintai dengan suaminya. Putu Mohdiana, sang suami, sudah mengunjunginya di penjara dan membawakan makanan. Ketika ditanya apakah masih ada harapan rujuk di antara mereka, Septian menjawab, "Masih punya harapan untuk rujuk kembali, apalagi suami saya sudah janji akan berubah." Tampaknya sang suami Putu Mohdiana yang sempat mengamuk di rumah sakit pada istrinya itu memang telah memaafkan perbuatan sang istri. Begitu juga seluruh keluarga telah ikhlas atas kepergian ketiga buah hati dan memaafkan Septian. Pada 9 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memvonis Septian dengan hukuman 4,5 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 19 tahun penjara. Jaksa penuntut umum tidak terima dan pada 16 Oktober 2018 mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bali. Lalu pada 19 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar terhadap Septian dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Tapi kasus ini belum selesai sebab jaksa penuntut umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Dan pada Juni 2019, Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Septian menjadi 7,5 tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan vonis sebelumnya 4,5 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Apakah vonis Septian yang telah menghabisi ketiga buah hatinya terlalu ringan? Atau sudah cukup? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.